Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka pengajian kitab Nahwul Wadih bahasa Arab dasar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semuanya dalam belajar, kemudian dan mendapatkan keberkahan ilmu, keberkahan di bulan Ramadan, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Mari kita buka pengajian pada kesempatan hari ini dengan baca surat Fatihah. Ila hadan Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatihah atau Ismul Isyarah. Ismul Isyarah itu artinya kata petunjuk. Ismul Isyarah. Kita buka kitabnya. Ismul isyarati. Isim isyarat. Isim isyarat. Isyarat itu artinya kata tunjuk. Dalam bahasa Indonesia, ini, itu. Ya. Kita baca contohnya. Al-amthilatu. Dha rajulun syarifun. Dha ini. Jadi dalam bahasa Arab itu aslinya dha. Itu artinya ini juga. Cuman kadang-kadang ada tulisan hadha. Ha itu untuk mengingatkan kita sebagai pendengar. Ini loh, kayak gitu. La rajulun syarifun. La ini rajulun seorang laki-laki syarifun yang mulia. Nah, kata da itu artinya ini. Hada kitabun nafi'un. Hada inilah. Gitu ya. Kitabun sebuah kitab nafi'un yang bermanfaat. Nah, kata rajulun tadi seorang laki-laki. Dhihim ro'atun ta'tani bi auladiha. Dhihi ini imro'atun seorang perempuan. Ta'tani yang tani itu memperhatikan, peduli. Bi auladiha terhadap anak-anak imro'ah. Saya ulangi lagi. Dhihi ini imro'atun seorang perempuan. Ta'tani yang peduli, yang mengurusi bi auladiha anak-anaknya. Hadhihi hujratun wasi'atun. Inilah, ya, saya lebih suka menambahkan kata lah atau ini loh gitu. Kenapa? Karena ini ada ha tanbih. Ha itu artinya tanbih. Tanbih itu menegaskan, memberikan semacam kode kepada yang diajak ngobrol supaya memperhatikan gitu ya. Ha, aha, seperti bahasa Inggrisnya aha gitu ya. Bahasa Arab itu ha. Hadhihi hujratun wasi'atun. Inilah sebuah kamar yang luas. Dani walidani muhadzabani. Dani. Inilah. Dani itu ini, tapi ini untuk dua barang. Waladani, dua anak laki-laki, muhadzabani yang terdidik. Misalnya kita lihat ada dua anak, ya. Ini menurut kalian ya, saya ngobrol. Dani waladani muhadzabani. Ini loh dua anak yang terdidik. Inna sesungguhnya hada ini dua orang ini faizani pemenang. Inna hada ini faizani. Sesungguhnya dua orang ini pemenang. Gitu ya. Kita lanjutkan. Tani wardatani mufattahatani. Tani itu bentuk dzani untuk muannas. Ya. Tani dua ini gitu ya. Dua barang ini adalah wardatani, dua buah warda itu mawar, dua buah mawar, mufattahatani yang mekar. Ini lagi ada dua dua bunga mawar. Kita lihat pagi-pagi mekar. Ya. Kemudian kita dua ya,
yang kita lihat itu dua. Kemudian kita kasih tahu kepada orang yang kita ajak bicara. Tani wardatani mufattahatani. Bisa juga hatani, bisa. Kalau lebih menegaskan kembali kepada orang yang diajak bicara. Inna hataini bintani muti'atani. Inna sesungguhnya hataini dua ini gitu ya. Ya ini gitu aja ya. Sesungguhnya ini bintani dua anak perempuan muti'atani yang taat. Ulai mereka itu tujarun. Ulai mereka ini ya. Ulai mereka ini tujarun para pedagang, shadiquna yang jujur. Haulai mereka itulah sunna'un. Sunnah itu jamaknya sonya. Sonya itu marker. Apa? Bukan. Pembuat. Maker. Sunna'un itu pembuat atau produsen. Para produsen. Gitu ya. Sunna'un itu artinya para produsen. Mahiruna yang pandai-pandai. Ulai punya pendek ya. Ulai mereka itulah banatun anak-anak perempuan nazifatun yang bersih-bersih. Maksudnya tidak kumuh gitu ya. Haulai mereka itulah. Ada kata itunya ya. Beda sama hum. Kalau hum itu mereka. Tapi kalau haulai ada mereka itu. Ada itunya gitu ya. Mereka ini. Tilmidatun. Anak-anak murid perempuan. Tilmidatun murid perempuan. Para murid perempuan. Latifatun yang lembut-lembut. Oke. Perhatikan nomor 1 sampai 12 itu merupakan isim isyarah. Za hadza dihi hadihi dani hadaini tani hataini ulai haulai ulai haulai. Nah, ini merupakan isim isyarah. Kita bahas satu persatu. Ta'ammal renungkan al-asma al-ula, isim-isim yang pertama fil amsalati sabiqah pada contoh-contoh yang terdahulu. Tajid engkau mendapati annaha sesungguhnya ia tadullu menunjukkan ala syai'in menunjukkan sesuatu au syai'aini atau dua barang au asya atau beberapa hal tusyiru yang menunjukkan ilaiha pada sesuatu itu. Fa idza qulta jika engkau mengatakan da rajulun syarifun fa inna kalimat dza sesungguhnya sesungguhnya kata dza tadullu ala wujudin menunjukkan suatu eksistensi sesuatu barang yang ada ya. Eksistensi apa? Keberadaan siapa? Rajulin ya, seorang laki-laki tusyiru ilaihi yang menunjukkan padanya. Tsumma tukhbir kemudian kamu beritahu anhu ya tentang dia bi annahu syarif bahwasanya dia itu seorang yang mulia. Wa idzan dengan demikian hadil asma isim-isim ini al-maudu'ah yang diletakkan yang digunakan lil isyarah untuk isyarat ma'arif. Ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Karena kita tentukan nih. Ini itu. Maka isim isyarat itu termasuk ma'rifat sebagaimana isim mausul, sebagaimana isim domir. Jadi di antara isim ma'rifat itu selain isim isim nakirah yang diberi alif lam di awalnya itu masuk isim domir, kemudian isim mausul, kemudian isim isyarat. Kenapa? Li annal maksuda karena yang dimaksud biha dengan isim isyarah itu muayyanun ma'rufun. Dia orang atau barang yang tertentu yang dikenali. Contoh, ada, kan? Kalian meskipun belum disebutkan barangnya udah kelihatan. Ada. Ya ini barang ini, tidak yang lain. Namanya disebut isim ma'rifat. La yashtariku ma'ahu ghairuhu, tidak ikut terlibat pada barang yang kita tunjuk selain barang itu. Jadi yang kita maksud ya barang itu saja, tidak masuk barang yang lain. Jadi terlepas, yang lain itu terlepas. Jadi
tidak terlibat, tidak masuk dalamnya. Wayumkinuka dan memungkinkan bagimu antudrika ya untuk mengetahui dalika itu tamamal idrak, benar-benar mengetahui bid'amulil amsilah jami'iha dengan merenungkan contoh-contoh yang di atas tadi semuanya. Jadi kita kalau kita lihat beberapa contoh tadi itu kita bilang hadza baitun, inilah rumah. Jadi ya udah, ini rumah ini, nggak bukan rumah yang lain. Wa idza nadzarta, jika engkau lihat ilal asma pada isim-isim allati tali yang datang setelahnya apa asmaul isyarah, setelah isim isyarah, sahula alaika, engkau akan mudah ya anta'rif, engkau mengetahui ma tukhassas minal asma min asma'il isyarah bi mufrad. Sesuatu yang dipakai ya, maksudnya isim isyarah yang bentuk mufrad. Wal musanna dan musanna, wal jama' dan jama'. Dza, hadza itu untuk mufrad mudzakkar. Dihi dan hadihi itu untuk mufrad muannats. Misalnya menunjukkan kitab, berarti hadza kitabun. Tapi kalau untuk menunjukkan hakibah, tas, hadihi hakibatun. Ya. Ada juga musanna. Musanna itu ditambahi dengan alif dan nun atau ya nun. Hadani atau hadaini. Gitu ya. Kalau hadani untuk posisi mufrad, bukan mufrad, musanna, muannas, musanna muannas, perempuan untuk musanna. Musanna itu dua, ya. Kalau hadani untuk mudzakkar dan posisinya marfu. Kalau mansub atau majrur maka hadaini. Tapi kalau untuk musanna yang muannas, hatani atau hataini. Ya, tinggal nambah ta itu ya. Nah, betul. Hatani misalnya ada tas ya. Sama ya, misalnya bayangkan tasnya dua aja ya. Hatani haqibatani. Ini dua buah tas. Tapi kalau misalnya kita bilang saya melihat dua buah tas, ro'aitu hataini, jadi ya gitu ya. Kenapa mansub? Atau kalau misalnya majrur, misalnya ana usafiru bihataini haqibataini. Saya melakukan perjalanan dengan dua tas ini. Itu ya, dua tas ini berarti. Atau misalnya saya melakukan perjalanan dengan membawa dua orang teman perempuan. Safartu bi sadiqataini bihataini sadiqataini. Gitu ya. Jadi ada taini. Karena apa? Karena sebelumnya ada bi. Jelas ya, karena apa? Untuk isim isyarah jika dia mansub atau majrur, dia tandanya ya. Gitu ya. Begitu juga jamak. Untuk jamak itu ulai. Nah, ulai itu untuk laki-laki maupun perempuan sama. Fakalimatu dza ba'daha da'iman mufrad mudzakkar. Ya kan? Untuk dza itu selalu setelahnya itu mufrad mudzakkar. Mufrad untuk tunggal, mudzakkar untuk laki-laki. Faya ismu isyaratin mufrad mudzakkar. Jadi untuk dza, hadza itu adalah isim isyarah untuk mufrad satu tunggal mudzakkar laki-laki. Wa kalimatu dzihi dan kata dzihi ba'da daiman mufrada muannasah. Dia selalu mufradah berarti satu perempuan muannasah perempuan. Faya lil isyarah ila mufrada al muannasah. Dia untuk isyarat perempuan satu. Wabihadi tariqah, dengan jalan ini, dengan cara ini, ta'rif engkau mengetahui anna zaini lil musanna al mudzakkar. Jelas ya, zaini untuk musanna mudzakkar. Ya, untuk tasnia dua orang atau dua barang mudzakkar laki-laki. Wa taini dan taini itu musanna muannas. Musanna dua orang atau dua barang tapi untuk muannas.
Kalau dhani ketika posisinya rofa. Kalau dha ini nasab dan jar. Begitu juga ta ini, tani, gitu ya. Ulai saya ulangi lagi. Wa ulai ini u-nya pendek ya. Ini sebagaimana dalam Al-Qur'an maupun di luar Al-Qur'an kalau baca ulai, ha ulai, ulanya pendek. Ulaika enggak ada. Ulul albabi sama. U itu di awal, wawunya pendek. Wa ulai sementara kenapa biasanya kalau ada k-nya? Wa ulaika. K ternyata di situ tergantung yang diajak ngomong. Bukan yang ditunjuk, tapi yang diajak ngomong. Misalnya yang diajak ngomong laki-laki, ulaika. Kalau yang diajak ngomong laki-laki dua, ulaikuma. Kalau yang diajak ngomong itu laki-laki banyak, ulaikum. Gitu ya. Jadi untuk yang diajak ngomong. Nggak pakai, itu juga boleh. Wa ulai, sementara ulai lil isyarah untuk isyarat ila jam'il uqala. Untuk jamak yang berakal, ya, orang-orang banyak yang berakal, berarti orang ya, al-mudzakkar laki-laki, awil muannats atau perempuan, sama saja. Ya. Wa inda ruju' ilal amtsilah, ketika kita kembali kepada contoh, taro kita lihat, engkau lihat, anna asmal isyarah, bahwasanya isim isyarat itu takunu marratan khaliyatan min huruf ha fi awwaliha wa marratan musabaqatan musbaqatun bihi. Bahwasanya kadang-kadang ya, takunu marratan khaliyah, terkadang sesekali tanpa menggunakan huruf H. H itu aslinya panjang, tapi karena disambung ditulis pendek, tapi biasanya bacanya tetap panjang. Dan kadang-kadang wamarrotan dan tempo-tempo dan sesekali musbaqatun bihi, diawali dengan H. Wa ma'na hadzal huruf tanbih lis-sami', tanbihis sami'. Huruf H itu untuk memberikan reminder, peringatan, ya, sebagai reminder, peringatan kepada pendengar. Wa taujih, dan berikan arahan ila masaikul mutakallim. Jadi ada semacam sebelum kita ngobrol, pendengar itu ha. Nah, jadi ha itu seperti orang ditepuk lah orang itu ya, tapi menggunakan suara. Ini loh, itu maksudnya ya. Ha itu apa? Iya, buat peringatan. Cuman peringatannya dengan suara. Hey, ini. Tapi di Indonesia ya, inilah. Lah, itu kan penegasannya di situ. Intinya di situ untuk H. Makanya sebenarnya hada itu dua isim. H itu huruf tanbih. Isim syaratnya mana? Tidak saja. Aslinya begitu. Cuman di kebanyakan kita kalau pakai ngobrol itu ya hada itu. Jadikan satu untuk memberikan obrolan terkait ini. Tapi aslinya isim syaratnya itu cuman dah saja. Adapun hanya itu tanbih, peringatan atau memberikan ya penegasan kepada si pendengar untuk memperhatikan omongan kita itu sebetulnya. Ini loh atau inilah itu kalau kita bahasa Indonesianya. Al-qawaid, kaidahnya. Asmaul isyarah, isim-isim isyarat, asmaun adalah isim-isim. Tadulu yang menunjukkan, ala muayyanin menunjukkan apa? Atas hal tertentu, musyarin yang ditunjuk ilahi padanya. Jadi isim isyarat adalah isim yang ya menunjukkan sesuatu yang jelas yang ditunjuk. Ini. Kita tunjuk ini misalnya. Kita bilang ini. Nah, ini. Asmaul isyarah hiya, isim-isim isyarat yaitu dza lil mufrad mudzakkar, dihi lil mufrada muannatsa. Makanya di sini enggak ada ha kan? Karena ha itu hanya untuk tanbih gitu ya. Kadang-kadang awal-awal masa cuma dza, padahal biasanya dipakai di pembicaraan sehari-hari kan. Hadza kitabun, hadza baitun. Tapi dalam praktek keseharian. Tetapi kalau kalau dianalisis secara bahasa, ha bukan termasuk ini syarat, tapi huruf litanbih, ya.
harfut tanbih. Itu aja. Da dihi lil mufrada muannatsa, dani lil musanna al mudzakkar, tani lil musanna al muannas, ulai apa? Ulai di jam'il uqala min dzukurin au inas. Jelas ya? Ini namanya isim isyarat. Ismul isyarah ini kaidahnya ismul isyarah lil musanna, isim isyarat untuk musanna, al mudzakkar yang mudzakkar, awil muannas atau muannas, yu'amalu muamalatal musanna. Lagi dianggap ya, kita anggap ya, kita anggap dia sebagaimana musanna ya, saya ulangi lagi. Isim isyarah lil musanna mudzakkar awil muannas yu'amalu muamalatal musanna. Baik itu musanna mudzakkar maupun muannas itu sama saja dianggap muannas. Fayakunu bil alif fi halati raf'i. Sebentar, maksudnya sama gitu ya. Posisinya sama. Dalam hal apa? Dalam hal i'rabnya. Baik musanna maupun mudzakkar, baik muannas maupun mudzakkar dalam musanna itu sama dalam hal apa? Tanda i'rabnya. Fayakunu bil alif, tanda i'rab rafa'nya dengan alif fi halati raf'i. Seperti apa tadi? Hadani untuk mudzakkar. Untuk musannanya, untuk muannasnya hatani pakai alif dua-duanya. Ya sama ya. Wabil ya'i fi halatayn nasbi wal jarri. Ini seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwasanya untuk isim isyarat untuk musanna baik mudzakkar maupun muannats itu sama ya. Ketika jar dan nasab dengan ya. Hadzaini, hataini. Jelas ya? Oke, demikian untuk pembahasan. Contohnya ada di atas tadi untuk di ini tadi itu. Nah ini inna hadaini, inna hataini itu untuk nasab ya kan. Sama juga ketika dia majrur itu sama. Dengan ya tandanya. Kalau lebih detailnya kita lihat di tamrin fi'il i'rab itu ada nah ini. Cuman di sini tamrinnya hanya untuk contohnya yang hada saja, hada kitab. Tapi kalau dicontoh di bawah ini a'rif mayati ya. Hadani ini i'rab sederhana. Kita lewati saja. Oke, kita masuk pada isim naibul fa'il. Kita cukupkan untuk pertemuan di pembahasan isim isyarah. Alhamdulillah.